Saya disuruh Tuhan berdoa. Sekarang tengah malam bangun berdoa. Ya udah, tengah malam berdoa. Pandemi berdoa. Wah, semua akhiranku keluar. Cucu, anak, harta, kabeh sing kuku kabeh keluar. Ditegur Tuhan. Kamu nek datang ke kelurahan sing ngomong banyak Pak Lurah apa kamu? Ya Pak Lurah. Lah kenapa kamu datang sama aku sing ngomong banyak kamu? Gitu ya Tuhan. Salah itu. Ya salah. Kan harus aku yang banyak ngomong. Wong lebih bodoh daripada aku. Ya Tuhan, benar. Aku yang bodoh. Sejak itu saya diam. Saya mendengarkan suara Tuhan. Dan waktu saya mendengarkan suara Tuhan, seminggu kemudian Tuhan bilang sama saya begini, kalau aku memberikan pilihan, indera apa yang akan kamu pergunakan untuk memuji, untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Kan saya bingung. Tuhan, aku ini bodoh Tuhan. Biar Tuhan yang pilih buat aku. Terus Tuhan bilang gini, aku pilih buat kamu hidup. Loh, kok hidup Tuhan? Alat komunikasi kok hidup tuh piye toh Tuhan? Nah hidup tuh komunikasinya sama. Gunggung anjing kan, nek ketemu anjing kan abus-abusan gitu. Gitu tuh Tuhan. Udah. Tapi engkau akan tak buka rahasia-rahasia perkara hidup. Dan Tuhan buka. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi dihembuskan nafas hidup ke lubang hidung, bukan ke dalam telinga, bukan ke mulut, hidup. Oh gitu. Isi belum mudeng saya. Maksudnya gimana Tuhan? Ayub 27 ayat 3 dan 4. Ayub 27 ayat 3 dan 4. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Baru dengar sekarang? Di dalam lubang hidungmu ada roh Allah. Baru dengar sekarang? Halo? 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 Saudara coba pegang hidungnya. Coba. Ada roh Allah nggak di dalam situ? Ini kan di dalam lubang, berdiam roh Allah di dalam lubang hidungmu. Jadi saya itu kadang-kadang gini ya Tuhan. Dan akibat kalau roh Allah tinggal di dalam lubang hidungmu, terpengaruh dengan mulutmu, tidak suka nipu orang, tidak suka menipu. Roma 10 ayat 8. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Dari hidung ke mulut, mulut ke hati. Di dalam hati ada hikmat Tuhan. Dan keluarlah firman iman.
Ini loh, Bapak Ibu harus tahu. Bapak Ibu coba lihat di firman Tuhan. Firman iman itu hanya ditulis satu kali di ayat ini. Kalau firman Tuhan banyak. Kalau firman iman itu satu aja, hanya Roma 10 ayat 8. Engkau harus tanya, kenapa ini cuma satu kali? Karena ini yang berbuat, yang melakukan adalah manusia. Harus disertai iman. Harus disertai dengan iman. Bapak Ibu akan bertanya, masa hidup itu punya kuasa apa? Ada. 2 Samuel 22 ayat 16. 2 Samuel pasal 2 22. 2 Samuel 22 ayat 16. Ayat 16. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hadikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidupnya. Jadi waktu bangsa Israel, Musa membelah laut, Tuhan mempergunakan nafas hidup, bukan dengan gaya yang lain-lain, nafas hidup. Makanya kita kalau tidak meneliti, nggak tahu. Ya toh? Makanya kita harus teliti pelan-pelan. Oke? Dalam hal hidup, Bapak Ibu mau tanya? Nih, Kalau enggak, saya lanjut lagi. ada yang lain tentang hidup? Monggo. Mungkin saudara masih bingung, roh Allah ada di dalam hidup. Ini penting diketahui saudara. Roh Allah ternyata itu ada di hidung saudara juga. Jadi bukan upil tok. Jadi kalau saudara mau mengambil upil, permisi Tuhan, saya mau ambil upilnya bukan roh Allahnya gitu. Oh, nggak ada pertanyaan mungkin saudara. Perlu diketahui ini saudara, memang kayak pengertian yang baru. Selama ini kan kita berpikir bahwa roh Allah itu ada di dalam tubuh kita saja. Ada yang bilang di dalam hati. Ada di dalam hati, di jiwa, di pikiran gitu. Tapi sebenarnya jelasnya itu roh Allah tinggal di mana? Nah, orang berbahasa roh, oh roh Allah tinggal di lidah. Tapi selama ini belum tahu ya, roh Allah yang saudara terima dalam kepenuhan Roh Kudus, dia tinggal di mana? Coba saudara mungkin mau tanya, Oke, kalau nggak diteruskan, terus lanjut. Iya, monggo. Kan tadi ini teologi apa baru gitu kan ya? Iya. Baru, terus roh Allah ada di dalam hidung. Ini baru penemuan apa gitu loh Pak? Udah penemuan, ini dari dulu di Alkitab Ada penemuan. Saya udah buat Enggak. dapat itu. Bukan, tapi kan ini baru diajarkan kan, karena baru diajarkan atau bagaimana gitu loh? Dari dulu tidak pernah disinggung. Tidak pernah disinggung. Karena ini pun sebenarnya di Hindu pun seperti itu. Kalau kita iya, di Hindu tuh seperti itu Pak. Mungkin ya. Karena saya mantan orang Hindu. Di Buddha lebih jelas. Hindu pun seperti itu. Karena Hindu mengajarkan itu. Iya, Hindu Roh mengajarkan Allah itu. ada di hidung kita. Iya. jadi Wow. di saya kan agama Buddha. Nama saya Yusak Siddhartha. Jadi di agama Buddha masalah menarik napas, tenaga dalam itu lewat hidup. Iya, lewat hidup. Ya, tapi di agama Kristen tidak pernah diajarkan. Kenapa? Ya nggak tahu. Makanya sekarang diajarkan. Iya. Saya tadi ditanya, kok Pak Yusak ini bisa adakan seminar ini dari mana? Saya sendiri juga bingung, saya tidak pernah sekolah teologi. Sekolah formal saya cuma SMP. Jadi saya tidak pernah sekolah teologi, cuma Tuhan tuntun saya terus
Dan Tuhan bilang sekarang waktunya kamu adakan seminar. Ya udah. Begitu. Oke. Ada yang ingin lebih jelas tentang Roh Allah? Apa hubungannya Roh Allah dengan hidup, saudara? Soalnya kalau saudara kena flu itu ya juga yang di dalam hidung saudara beda gitu. Tapi ini Tuhan berkata Roh Allah, kata Ayub, ada di lubang hidungku. Coba saudara mungkin ingin, ada mungkin pengalaman dari saudara atau bertanya, silakan. Oke. Kalau diteruskan, Ya teruskan aja. lagi monggo. Saya mau masuk di dalam kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ada, tanya monggo. Wah ini penasaran ini. Pertanyaan tadi, jadi kalau Roh Allah di hidung itu flu bagaimana begitu ya? Nah, menurut saya itu hanya istilah saja Pak. Nanti banyak terjemahan dari Alkitab ini dengan bahasa asli, bahasa ini, barangkali ada penafsiran yang berbeda. Tapi untuk konteks ini yang sederhana ini, saya kira apa ya? Itu hanya istilah dihembuskan dalam hidung. Bahasa Jawa itu grono, jadi dibusi napas hidup dari bahasa Jawa. Dibusi napas hidup. Jadi kalau bahasa tadi ditaruh roh dalam hidung tadi. Dibusi napas hidup dan kehidupan. Nah, ketika manusia mati ya otomatis tidak hidup. Dan lalu di perjanjian lama sebelum yang lain-lain, jadi Roh Allah itu melayang-layang di atas air. Kan begitu ya. Monggo terus sendiri. Ya. Saya tadi segera mau masuk ke situ, Pak. Segera masuk ke situ. Jadi saya jawabnya sekalian masuk di makalah. Ya. Ini judulnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa kok di dalam nama Tuhan Yesus? Karena banyak gembala, banyak hamba Tuhan, banyak menyebut di dalam nama Tuhan Yesus. Itu dianggap senjata pamungkas. Kalau musik setan ya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi esensinya apa nanti pokoknya di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu ya? Gitu kan? Gitu ya? Betul tak? Saya ngomong besok tadi. Halo. Betul tak? Saya ngomong ini betul tak? Pokoknya naik doa, nutupnya harus di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tidak di dalam nama Tuhan Yesus, tidak sah. Betul ya? Atau kalau nggak dalam nama Yesus merasa doanya nggak dijawab. Oh. Merasa bersalah kalau ditutup tanpa nama Tuhan Yesus, itu kadang sering seperti itu. Nah itu kan konyol, kayak gini ini kan sesuatu yang gimana ya? Kok orang Kristen pembekalannya kayak gini sih? Kalau ngomongnya di dalam nama Tuhan Yesus, oh kenapa kok di dalam nama Tuhan Yesus juga gitu? Tapi tidak punya dasar Alkitab yang kuat. Sedangkan Keluaran 20 ayat 7 dikatakan, Keluaran 20 ayat 7 mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Inilah, kalau kamu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kesalahan. Sedangkan kamu tidak tahu esensi di balik ini. Sebetulnya di dalam nama Tuhan Yesus itu adanya di Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yohanes pasal yang ke 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Tujuannya yang gitu. Ya Pak ya? Tujuannya yang gitu. Nah, kamu tahu esensinya enggak? Ayat ini. Kamu punya syarat apa baru layak ngomong di dalam nama Tuhan Yesus? Esensinya ada di Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Ayat 10 Dan 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Iya. Jadi syaratnya kalau Tuhan tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Bapa, perkataan kita di dalam nama Tuhan Yesus punya artinya. Baru punya arti dong. Sekarang bagaimana engkau memiliki arti di dalam nama Tuhan Yesus? Aku mau di foto. Senyum Pak. Iya, makanya aku tak kayak waktu. Terima kasih. Jadi kalau engkau memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, itu syaratnya apa? Tuhan tinggal di dalam kamu dan kamu harus tinggal di dalam Tuhan. Baru perkataanmu, istilahnya orang Jawa ki mandi. Apa yang kau perkatakan terjadi. Betul nggak? Betul nggak? Nah, sekarang bagaimana supaya kamu, Tuhan itu tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 6 ayat 56. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Amin. Jadi syaratnya makan dan minum darah Kristus. Makan dan minum darah Kristus itu apa artinya? Perjamuan kudus. Makanya saya selalu bilang kalau seminar perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus terlebih dahulu? Saya bilang setiap kali saya mengadakan perjamuan kudus di dalam seminar, itu seminar semua dikuasai roh. Amin. Benar. Saya kan udah pindah-pindah. Dikuasai roh ini ruangan ini dikuasai roh. Jadi ini kalau Bapak Ibu mau tahu, ini sesuatu yang jarang dibahas. Bahkan banyak gereja yang melakukan perjamuan kudus 9 sekali. Sekarang saya mau tanya, suka enggak Tuhan tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Tuhan? Tapi kamu disuruh perjamuan kudus enggak mau. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Pak Yafet mau minum ini? Mau minum ini? Mau? Tapi jangan dibuka. Susah. Tak bisa minum akhirnya. Gitu loh. Jadi ngomong tahu. Saya sendiri juga bingung. Kenapa kamu tidak berani melakukan? Ini tidak usah jauh-jauh. Saya bilang sama Pak Yafet ini,
Setiap kali ibadah perjamuan kudus itu tali-talian gak karuan. Tahu tali-talian ini apa? Pak, jemaat saya itu datangnya terlambat. Nanti kalau datang terlambat terus gimana Pak? Setelah diadakan perjamuan kudus, jemaat itu gampang. Susah itu gara-gara dikuasai roh lain. Kalau dikuasai roh kudus, gampang urusannya. Yang saya lihat sekarang ini kebetulan saya yang praktek ini di Temanggung. Itu dia mengadakan perjamuan kudus setiap ibadah perjamuan kudus, dan dilakukan di awal. Tadinya jam 8, jemaatnya datangnya jam 8 lebih seperempat. Sekarang datangnya jam berapa? Jam 8 kurang seperempat. Gerejanya udah penuh. Dulu jemaatnya cuma 100, kapasitas gerejanya 600. Sekarang penuh. Dan yang luar biasa satu yang saya perhatikan apa? Dipenuhi dengan anak muda. Nah itu loh. Kemarin saya diberitahu sama dia, Pak, jemaat saya dapat beasiswa ke Jerman, 2 orang. Wah, dia bilang seneng aku. Itu apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi. Ini loh. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu suka nggak kamu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kamu? Lah kok nggak mau melakukan? Nah kan gitu. Kan lucu dong. Ini ada semut lewat aja ketahuan lihatin kamu. Suka? Iya suka. Mau? Enggak. Itu. Mungkin ada wakil dari Bapak Gembala di sini. Keberatannya apa sih? Ya. Keberatannya apa untuk mengadakan perjamuan kudus setiap kali pertemuan? Atau mungkin karena kebiasaan liturgis gereja perjamuan kudus 1 bulan sekali, minggu terakhir. Yang sering saya dengar itu, ya, utama. Nggak dengar ya, kurang keras. Atau minggu pertama setiap bulan. Oke. Tapi kan 1 bulan sekali itu dia tinggal di dalammu dan kita tinggal di dalam dia 1 bulan sekali. Makanya ditulis jadikan ini peringatan akan aku. Peringatan itu apa? Tugu. Batu nisan itu loh peringatan. Ya Pak ya. Yang biasa saya dengar itu apa? Para gembala, Pak, sinode saya Pak melakukan ini sebulan sekali. Ya Pak ya. Apa ada peraturan sinode harus sebulan sekali? Tidak ada tuh. Pak, kalau terus-terusan duite Pak, duite. Ngaku woy. Betul tak? Betul tak? Ayo, duite Pak, duite. Kamu kalau mau berjalan kudus, pakai teh, beli sari roti, cuil-cuil, cukup. Nek sari roti, nek teh lah iso kebangetan. Ada yang setuju? Tidak harus anggur.
Gak ada yang tanya? Ada? Monggo tentang ini. Ya, silakan. Ya. Mau nanya, tadi bilangnya berdoa dalam nama Tuhan Yesus itu boleh atau tidak? Nah kan gini, kalau kita orang Kristen yang namanya berdoa ya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kalau kita bisa berdoa tidak perlu pakai dalam nama Tuhan Yesus, jadi esensi kita sebagai orang Kristen gimana ya? Nah, terus lagi, kehadiran Roh Kudus atau kehadiran Tuhan itu hanya ditentukan perjamuan kudus atau memang dia sudah hadir? Kenapa? Karena kalau tadi dibilangin kok perjamuan kudus dulu supaya jemaat dikuasai Roh Kudus kan gitu kan. Nah, kalau memang tata gerejanya menentukan setahun sekali perjamuan kudus, kalau memang tata gerejanya menentukan sebulan sekali, atau memang harus setiap pertemuan, bisa juga memang dalam Alkitab dituliskan setiap kali kamu mengadakan pertemuan dengan perjamuan kudus. Tetapi aturan tata gereja masing-masing itu berbeda, Pak. Saya Pak, Ya. satu-satu Pak. Oke, kalau saudara. Susah jawabnya. Ya. Bukan saya tidak melarang engkau ngomong di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak melarang engkau memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bertanya, apakah kamu tahu esensinya memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus? Tahu esensinya maksudnya, tahu syaratnya dong. Kamu itu kok ngomong di dalam nama Tuhan Yesus itu dijawab Yohanes 6 ayat 56. Kalau engkau makan dagingku dan minum darahku, aku akan tinggal di dalam kamu dan kamu akan tinggal di dalam aku. Begitu Bapak. Nah pertanyaannya, bukankah saya melarang engkau mengatakan di dalam nama Tuhan? Kamu suka enggak Tuhan tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Tuhan? Misalnya Bapak ini sukanya roti kismis. Bapak suka roti kismis? Ya saya suka, tiap pagi saya makan. Terus nek roti kismis kamu suka, perjamuan kudus tidak suka. Begitu Bapak. Oke, tanya apa lagi Pak? Ya, kehadiran Roh Kudus tadi dengan menunjukkan bahwa karena perjamuan kudus. No, saya belum nyampe situ loh Pak. Saya belum sampai situ. Saya baru sampai di dalam nama Tuhan Yesus. Saya baru sampai di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana esensinya? Dan saya berkata, kalau engkau makan dagingku dan minum darahku, engkau akan tinggal di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam kamu. Saya baru sampai di situ. Nanti ada waktunya sampai di situ. Oke? Soalnya kalau saya bypass lagi ke situ kacau nanti. Alurnya seminar kacau. Begitu Bapak? Ya, terus pertanyaan saya tentang menggunakan dalam nama Tuhan Yesus tadi itu, saya yakin ini belum terjawab. Kenapa? Karena ini kan persoalan, kalau bilang persoalan teologi ya, karena di dalam secara teologi pun memang kalau kita mau berdoa kepada Bapa harus di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita tidak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itu berdoa apa? Kepada siapa? Kan seperti itu. Karena gini, untuk menunjukkan kita sebagai anak Tuhan Yesus, ya kita harus berdoa di situ. Dan juga kalau tadi mengatakan tentang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau kita menyebut nama Tuhan Yesus berarti kita bukan juga menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena di Keluaran pasal 20 itu tentang nama Allah Israel yang disebut dengan Yahweh, yang tidak boleh disebut dengan sembarangan. Sampai sekarang orang Israel tidak berani menyebut itu dengan sembarangan. Nah, kalau itu menyebut dalam nama Tuhan Yesus bukan menyebut di dalam Keluaran 20, karena di dalam Keluaran 20 itu Allah Yahweh yang tidak boleh disebut dengan sembarangan, bukan dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya jadi ini, kalau kita mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Yesus dengan sembarangan, ya berbeda dengan Keluaran 20 yang jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kalau jadi saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus tapi tidak tahu sebabnya. Kalau kita berdoa memang secara korporat dan secara pribadi. Ya. Kalau kita berdoa secara umum,
kita harus tetap mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Maka- kita sudah secara pribadi, baru kita mengatakan ya karena kita sudah punya hubungan khusus dengan Tuhan. Jadi kalau kita katakan jangan sembarangan, nah ini saya yang berpikir ini ada teologi baru kan gitu kan? Karena kita menyebut dengan tadi Tidak ada teologi baru. dengan menyebut bahwa Allah ada di hidung. Semua Saya pikir ada di dalam teologi Alkitab. baru kan gitu. Semua ada di Alkitab. Kenapa kamu menyebut di dalam nama Tuhan Yesus? Adanya di Yohanes 14 ayat 13 dan 14 supaya doamu dikabulkan oleh Tuhan. Itu. Nah, berarti kan betul kita harus tetap menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Supaya doanya dikabulkan. Betul. Jadi engkau memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus itu supaya doamu dikabulkan. Itu adanya di Yohanes 13 ayat 14. Berarti tidak menyebut dengan nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kalau kamu tidak tahu sebabnya, kalau kamu tidak tahu sebabnya, itu kan sembarangan, ikut-ikutan orang. Gimana? Kamu ikut orang lain, oh guru saya ngomongnya gitu ya, saya ikut. Kan konyol. Kan harusnya, kenapa begini? Ada dasar Alkitabnya. Oke? Oke, lanjut dulu Iya. Pak. Oke. Bingung Pak? Nah, nanti saya akan masuk. Ayo. Sudah? Jangan bingung Pak, karena tadi ayat penguatnya adalah esensi kita menyebut nama Tuhan Yesus itu syaratnya Dia tinggal di dalam kita di dalam Dia. Otomatis bagi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dan bertobat, pasti dia di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia baru layak. Jadi tidak sembarangan. Bagi orang pendosa itu namanya sembarangan, Pak. Iya toh? Dia terus berbuat dosa lalu dalam nama Yesus, sedikit dalam nama Yesus. Hanya di mulut, belum sampai di hati. Itu maksudnya yang dimaksud Bapak. Ya, jadi ada arti khusus bahwa kita benar-benar di dalam Tuhan Yesus dan Yesus di dalam Dia, baru kita menjadi layak menyebut namanya Dia. Itu maksudnya, bukan Jadi berdosa. pertanyaan lagi sekarang, kenapa kok kita harus tiap kali ibadah masuk di dalam perjamuan kudus? Kenapa kok tiap minggu harus masuk di dalam perjamuan kudus? Roma 8 ayat 5 sampai 7 sampai 8. Roma pasal 8. 8. Roma pasal 8 ayat 3 5 ayat 5 sampai 7. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, kenapa kita ini harus tiap minggu? Karena engkau beribadah itu tujuannya apa sih? Bertemu dengan Tuhan kan? Betul nggak? Sedangkan kita hidup berdasarkan daging dan roh tidak bakal bisa bersatu. Itu kamu lakukan terus saja tanpa ada penyelesaian. Pertanyaannya, apakah perjamuan kudus itu menyelesaikan? Iya, menyelesaikan. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya ini loh, nek dikeluarkan ayatnya, yes, amin. Ayo dong, pejabat kudus, isi. Ini loh. Sedangkan Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, Ibrani pasal 9 ayat 22 mengatakan demikian. Ibrani 9 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita bayangin aja skalanya itu. Dalam 1 minggu kita hidup dalam daging, masuk di dalam ibadat, dan kita tidak menyelesaikan masalah-masalah kedagingan kita. Kedagingan itu apa? Kedengkian, apa, banyak sekali. Kita tidak menyelesaikan. Tanpa kekudusan engkau tidak akan bisa menghampiri Tuhan. Makanya gimana? Gerejamu suang-suang kuku. Hanya apa ya? Peringatan-peringatan akan Tuhan. Dan kelihatan kuasanya. Tapi kamu kalau ditanya, Tuhan perlu dengan kuasa, yes. Gimana? Coba. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Tanpa kekudusan, engkau tidak layak bertemu dengan Tuhan. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Monggo, masih penasaran? Monggo, silakan. Kalau ada yang bertanya, Nggak ada? Oke, nggak ada? Ya wes, nggak apa-apa. Sekarang saya mau ngasih tahu gini. Kenapa? Gini, gereja-gereja itu bilang gini, Pak, kalau perjamuan kudus nanti kan bosan, Pak. Gitu-gitu terus. Ya, ada pemikiran itu enggak? Betul enggak? Nah, itu gara-garanya apa? Tuhan tinggal, bukan Tuhan hidup. Kalau Tuhan hidup, kalau Tuhan itu hidup di dalam kamu dan kamu hidup di dalam Tuhan, berarti ada pertumbuhan. Nah, kalau tidak ada kehidupan, ya udah, jadi peringatan, jadi tunggu. Saya ini baca di satu kamus, bukan baca ya. Saya itu baca di roti perjamuan itu, saya itu dari kemarin cari nggak ketemu. Bukan keluaran, 1 Korintus Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi kalau ini dikatakan aku hidup, aku roti hidup. Kalau kamu masuk di dalam momen ini, engkau, Tuhan akan hidup di dalam kamu. Sekarang pertanyaannya, apakah cukup dengan roti? Nah itu, saya itu tiap kali mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan, saya selalu tanya dengan beberapa orang. Saya tanya dengan dengan dokter, bagaimana alurnya mengenai makanan, ya, makanan, darah, dan oksigen. Ini yang saya pertanyakan buat dokter itu. Dia ngomongnya begini, darah kalau mendapatkan makanan, dia akan mempengaruhi darah untuk dibawa ke seluruh tubuh. Tanpa ada oksigen, tidak bisa sampai. Makanya orang kalau dicekik cepat mati ya gara-gara apa? Tidak dapat makanan, syaraf otaknya mati. Jadi harus ada makanan, ada darah, dan ada oksigen. Lalu saya itu membaca di kamus mengenai Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani namanya Ruach. Di dalam bahasa Yunani namanya Pneuma. Ya, artinya apa? Nafas. Jadi saya mulai berpikir hubungannya hidup, nafas, darah, dan makanan. Baru manusia bisa hidup. Di sinilah letak kuncinya, bahwa darah, udara, oksigen, dan makanan membuat orang jadi hidup. Bedanya orang beriman dan tidak, itu bedanya di iman. Yang kamu sedot itu adalah roh Tuhan, bukan oksigen biasa. Nah ini tadi yang tanya pergi. Iya, ini dia penting sekali ini. Karena ini masuk ke situ. Jadi jangan engkau anggap bahwa Roh Kudus itu masuk ke dalam tubuhmu, itu dihirup yang kepalamu gitu, enggak. Lewat hidung itu, lewat lubang hidung itu, kamu nyedot. Imanmu berkata, ini Roh Kudus. Dan pada saat kamu praktek Yakobus 2 ayat 22, Yakobus pasal 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. ya, dengan perbuatan-perbuatanmu iman menjadi sempurna. Ini kan satu statement, satu pemberitahuan. Ini loh, kalau Tuhan mau hidup di dalam kamu dan kamu hidup di dalam Tuhan, lakukan ini. Waktu yang lalu, di seminar yang lalu, banyak ya sih Pak, kok cena ngomongnya gitu. Nah, saya bilang, hujan itu maling, pelacur, rampok, sama orang kudus tetap deh hujannya jatuh
sama basahnya. Kecuali kalau maling klebes ini dilindungi Tuhan gitu. Enggak. Podo klebes tahu ya klebes toh. Nah itu kan. Cuma bedanya di iman. Bedanya di iman. Jadi daripada kita berdebat di iman, lebih enak nanti malam kamu doa ada. Siapa yang kalau malam berdoa? Siapa malam berdoa? Tidak ada. Loh, ditekoi ngono kok abot tangannya. Nah gitu loh, ditekoi memang cara abot tangannya. Sudah lapar dah. Ntar lagi. Padahal 3 jam lagi. Nanti malam kamu kan doa. Coba kamu napas apapun tidak napas, kamu sadari bahwa ini Roh Kudus. Selesai. Ya toh, daripada kamu berdebat dan tidak pernah praktek. Ingat-ingat kata-kata saya. Nanti malam kalau saya doa, saya mau, kecuali kamu mau nantangin Tuhan, tidak mau bernapas ya monggo. Besok kamu dipanggil bulan, ya toh. Jadi besok nanti malam praktek aja. Yang masuk ke dalam tubuhku Roh Tuhan. Itu menyebabkan aku hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Hidup bukannya aku lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi jelas kan? Dikatakan di situ apa? Sekali lagi. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Gimana? Bapak mau tetap mau melawan? Ya tetap. Tapi di dalam hal ini engkau harus ngerti firman Tuhannya itu seperti ini. Kalau engkau hanya bilang, enggak, aku tidak mau. Saya itu sering kali loh, Bapak Ibu, ditanya, Pak, membangun gereja itu yang baik gimana? Saya bilang, kalau kamu mau membangun gereja yang baik adalah kamu membangun jemaatmu yang baik. Jangan kamu mikir batu bata, pikir jemaatmu. Karena jemaatmu itu hidup. Gerejamu yang dari batu bata itu mati. Ya Pak ya? Loh Pak, nanti beli semennya gimana? Bapak Ibu kalau mau tahu, ya, kalau jemaatmu hidup, nggak usah kok aru-arui, datang sendiri. Saya tuh kadang-kadang ya gitu, bingung pendeta-pendeta. Selalu berpikir matematis. Artinya apa? Nek bangun gereja ya harus batu bata dan semen. Sopo. Tuhan tuh ngomong gereja yang sempurna itu adalah jemaatmu. Itu gereja yang sempurna. Bukan gedung gereja. Nek kamu belum bangun gereja, itu jemaatmu, itu gereja yang kokoh. Saya itu terkagum-kagum dengan seorang evangelis dari Eropa, ya, dia itu datang ke Cina. Dan pada waktu dia datang ke Cina kan dia bisa Mandarin.
Dan waktu seumur hidupnya dia datang ke Cina, hanya lima jemaat yang dia mau. Hanya 5. Lalu Indonesia bahasanya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Di Nanjing ada gereja yang terbesar di Cina yang bangun 5 orang ini. Jangan kamu itu yang dipakai Tuhan. Ada orang lain, kamu di bagian ini, kamu di bagian ini. Jangan kamu anggapnya aku sing bangun, aku sing nikmati. Jangan. Sudah tahu, saya waktu Tuhan memberikan rahasia-rahasia ini, apakah saya bilang, oh Tuhan aku lihat hasilnya ya? Tidak. Tahu Bapak Ibu, saya itu dikasih tahu Tuhan, aku sembunyikan kamu di balik jubah. Coba, artinya apa? Saya tidak boleh tampil ke depan. Saya lebih suka Pak Yafet, Sapa itu, yang lain maju ke depan. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Ini ada apa? Warung tukang kopi, warung kopi tangannya cekot. Terus dia mau minum kopi kok tangannya cekot. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak tak doain? Oh ya silakan. Terus piye Tuhan? Cara mendoakannya, tendang kaki. Yuk coba. Nek ditendang tengah terus sembuh terus piye? Tendang balik lagi. Ini yang dikatakan iman. Dan sering terjadi hal seperti itu. Yang di Surabaya juga gitu. Ada seorang sakit ginjal mau mati. Tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak tak sempat doain? Boleh. Caranya gimana Tuhan? Marah. Padahal orangnya gede dulu. Dimarahin. Istrinya itu sampai ngomong, Pak, stop Pak. Besok mati Pak. Jangan kok marah-marahin. Pak, ini pendetanya ngomong apa? Oh, Tuhan bilang suruh marahin. Begitu dimarahin, nangis ibu. Begitu selesai, udah. Tuhan bicara sama pendetanya. Kamu tidak boleh kasih handphone, nomor handphone. Bukan kasih handphone, nomor handphone. Ini loh, Tuhan tuh kalau pesen-pesen hal kayak gini, ini penting sekali. Supaya engkau tidak memegahkan diri. Tidak boleh. Ini benar. Tanya, saya nomor HP, padahal ini orang kaya. Enggak. Dikasih, dikejut, enggak. Seminggu kemudian, bukannya mati, sembuh total. Hal-hal kayak gini ini penting. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau sudah dipakai Tuhan, ayo ajarilah orang lain untuk bisa seperti kamu. Kenapa kau seperti itu? Supaya kamu jangan jadi laut mati. Laut mati itu maunya terima tok, tidak mau keluar. Laut Danau Tiberias itu airnya sama dari Gunung Hermon sampai ke laut mati, yang satu kehidupan, yang satu kematian. Di Tiberias penuh dengan ikan. Di laut mati tidak ada ikan, tidak ada tanaman. Yang ada apa? Mesiu untuk bunuh orang. Jadi hal-hal seperti ini penting sekali. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Oh, sudah hampir mendekati istirahat. Ada yang tanya? Lebih baik katanya kayak saya janji mau jawab mana ya? Saya lupa tadi. Ya, silakan. apa Pak kira-kira tadi ya? Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya Pak tadi apa?
pertanyaannya di Pak tentang doa Bapa kami Pak di ayat yang 10. Ya, doa Bapa kami ya. Ya, Matius 6 ayat 10. Pak. Ya, oke. Doa Bapa kami. Ini saya ada satu kejadian di teman. Jadi saat ini kan gerejanya udah jemaatnya penuh. Saya bilang, Pak, kalau Bapak mau kegerakan Tuhan di Indonesia ini terjadi, engkau harus melakukan ini apa? Wahyu 4 mengenai mahkota. Wahyu 4 pastinya. Tahta. Wahyu 4 ayat 2 tentang tahta. Terus mahkota, mengenai mahkota. Tua-tua yang melempar mahkota. Oh iya. Ya, baca. Ayat yang keempat dan 5 ya. Mungkin. Saya baca dulu. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepalanya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi ada hal melempar mahkota ya. Nah ini loh, kata-kata melempar mahkota. Ayat 10. Ya, Alfus. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin. Saya mau menggarisbawahi mengenai melempar mahkota. Saya itu memperhatikan dulu para hamba-hamba Tuhan. Engkau menguasai ibadah itu kayak apa? Puji-pujian 45 menit. Firman Tuhan 45 menit. Dan lain-lain 30 menit. Sudah tidak zamannya lagi kan gitu. Sudah tidak zamannya lagi. Itu tidak akan terjadi di bumi seperti di surga. Kenapa tidak akan terjadi? Karena ibadah dikuasai oleh manusia, bukan dikuasai oleh Tuhan. Apalagi kalau gerejanya jam 8 sama jam 12 apa jam 10. Jangan terlambat loh ya, puji-pujian jangan terlambat. Kowe iki maklar bis maklar bis tau. Surabaya. Terus penumpangnya Surabaya masuk kok. Bisnya jalan, maklarnya melok. Enggak. No, bagianmu akeh sithik. Ditinggal bis. Harusnya kamu tuh jadi tour leader. Ayo masuk. Kamu jadi tour leadernya. Untuk menjadi tour leader ini, kamu harus ngerti mana bagianmu dan mana bagian Tuhan. Ini yang harusnya mulai gembala-gembala ini melempar mahkotanya. Artinya melempar mahkota itu apa? Memberikan entah apa ya, otoritas penuh kepada Tuhan, melempar mahkota supaya di bumi terjadi di surga. Amin.
Ini yang harusnya terjadi, bukan di Amerika, Indonesia. Amin. Ojo amin ya, temelan dan melaporkan. Daripada nanti kamu dituntut, kamu kan di seminar ngomong amin itu banter deh. Loh ini terutama buat gereja-gereja yang besar, yang jam ibadahnya tuh 8, 10, 12. Nggak boleh ini, kan kayak bis. You know? Kan ibadah itu miliknya Tuhan kan. Nah doain, wah pakai mic selarang, Tuhan itu hadiratmu datang diajain ngapain? Betul nggak? Kamu menghargai itu kehadiran Tuhan di tempat itu enggak? Kamu kan enggak pernah menghargai Tuhan hadir di tempat itu. Oh Tuhan, kolektor nih, perpuluhan nih Tuhan. Konyol lah. Itu loh. Saya tidak mempersalahkan perpuluhan kolektor, saya tidak anti. Saya tidak anti. Ya. Tapi dengan caranya kamu itu loh, jadi saya itu iya ya, tidak terima itu di situ. Tidak terima itu otoritas Tuhan di dalam ibadahmu itu tidak ada. Harusnya kan Tuhan yang memiliki otoritas, bukan Tuhan kau atur. Tuhan yang atur kamu. Makanya saya bilang, kalau kamu di tempat ibadah, diam. Diam seperti Maria itu, diam di kaki Tuhan, tunggu perintah Tuhan. Waktunya memuji Tuhan, ikuti memuji Tuhan. Waktu menyembah, ikuti menyembah. Bukan kamu, oh ini jam piro, memang ini sopo, Tuhan ini sopo. Karena kamu anggap Tuhanmu mati, terus kok gitu kelewatan nggak? Kamu kelewatan nggak? Duh Pak, sudah dari dulu kayak gini ya Pak. Nah makanya ayo dirubah. Tuhan Yesus sudah mau datang. Nek kamu tidak benar-benar ketinggalan. Yang penting saya sudah memberitahu. Kamu tidak mau ya tidak apa-apa. Tidak ada semaksa. Ya toh? Tapi kamu jangan komplain sama Tuhan. Tuhan aku tidak pernah dengar gitu. Ya, oke. Ada yang mau tanya? Ya, monggo. Yang mau bertanya. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya tentang perjamuan kudus. Apakah perjamuan kudus itu khusus untuk dewasa? Yang umur kira-kira 10 tahun sampai 17 tahun nggak boleh belum baptis, karena ada hamba Tuhan yang menetapkan bahwa perjamuan kudus hanya orang dewasa yang sudah baptis. Itu aja. Terima kasih. Jadi perjamuan kudus itu adanya di 1 Korintus 11 ayat 24 sama 25. Coba dibacakan. 1 Korintus pasal 11 ayat 24 dan 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Sebetulnya nggak itu ya. Jangan engkau masuk di
dalam perjamuan kudus kalau tidak layak itu gimana? Yang tadi dibaca sama di mana tadi waktu dibaca waktu perjamuan kudus? 23 ya? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. 29. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Iya, jadi kalau baca di ayat ini tidak menganut umur. Ada anak kecil yang lebih percaya daripada Bapak Ibu. Ini masalahnya kan percaya, bukan masalahnya layak dan tidak layak. Lah banyak orang mengkonotasikan bahwa layak itu, percaya itu yang sudah dibaptis. Sebetulnya saya kurang setuju, karena dibaptis itu ada ayat yang mengatakan engkau dibaptis dan bertobat, engkau selamat. Tapi ada orang yang tidak dibaptis juga selamat. Di mana itu? Di mana itu? Di kayu salib sebelah kanan Allah Bapa, ya Tuhan Yesus. Dia ngomong apa? Kalau engkau masuk ke dalam kerajaan surga, ingatlah akan aku. Tuhan ngomongnya apa? Sekarang ini juga engkau bersama-sama dengan aku masuk ke dalam kerajaan surga. Itu dibaptis, tidak sempat, ya kan? Tidak sempat. Jadi yang dikatakan tidak layak itu konotasinya bukan berdosa atau tidak, justru orang berdosa perlu masuk perjamuan kudus supaya dilahirkan dosanya. Bukan dosa kamu tidak layak itu karena oh kamu tidak layak, aku sekarang minta ampun. Seperti dikatakan tadi, tanpa penumpahan darah tidak dan pengakuan. Kolose 1 ayat 20. Kitab Kolose pasal 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Itu ayat 22. Bukan di situ. Ini apa? Kolose. Saking akeh itu ya sampai gini nih. Jadi banyaknya ayat. Iya. Sorry. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maklum ya. Coba capek ya. 1 Yohanes 1 Yohanes 1 Ayat 9. ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ada 2 pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, dan yang satu pengakuan. Ya, ada 2 hal ini yang harus dilewati. Jadi cuma penumpahan darah juga tidak bisa, bukan hanya pengakuan saja juga tidak bisa. Secara apa ya namanya, harafiah, bukan harafiah, secara apa namanya, liturgi kamu kita masuk di dalam perjamuan kudus dan pengakuan dosa secara pribadi supaya kita tidak berbuat lagi. Ini yang diartikan
pengampunan dosa. Oke? Cukup? Ada yang tanya lagi? Cukup? Tadinya saya lihat itu begini loh Romo, sekarang pada sudah begini, jadi sudah mulai istirahat. Selesai. Tapi masih ada tugas Romo nih untuk wawancara. Jadi begini formatnya saudara. Jadi kita akan istirahat selesai, seminar ini selesai. Tapi seharusnya ada tanya jawab. Katakan 15 menit. Apakah Anda mau pakai untuk tanya jawab lagi? Atau bagaimana? Sudah selesai ini. Ya, jadi begini. Begini saudara, saya harap saudara tetap duduk saja di sini. Dan untuk momen ini jangan ada satupun saudara yang keluar. Karena penting sekali ya. Jadi tetap saudara di sini selama saudara menikmati konsumsi yang akan kami bagikan. Romo ada wawancara dari media massa. Jadi tolong jangan berisik, ya jangan berisik. Nah untuk itu dari tim media silakan untuk maju ke depan sebelum kita doa penutup. 15 menit bertanya atau tidak ini? Atau sudah selesai? Selesainya karena lapar. Mbak Dian duduk di sini ya. Baik saudara-saudara, mari kita akan tutup acara ini, seminar pada hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sangat begitu merespon apa yang sudah disampaikan melalui undangan kami ataupun dalam seminar ini. Catatan yang harus saudara pegang adalah ini bukan ajaran yang baru, teologi yang baru, tetapi kita memberi pengertian tentang sesuatu yang belum pernah kita adakan, yang sebelumnya sudah ada dalam Alkitab, ya, sudah ada dalam Alkitab. Tinggal saudara mau mempraktekkan atau tidak. Saya secara pribadi sudah melakukan. Dan beberapa hamba Tuhan teman-teman sudah banyak bersaksi melakukannya tentang satu hal berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya, berdiam diri sambil merasakan hadirat Tuhan dengan hembusan nafas. Ya, dengan hembusan nafas. Dan ini saya sendiri juga melakukannya itu. Saya berdiam diri sambil menghirup udara Roh Kudus. Dan hadirnya Roh Kudus itu bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan dalam hidup ini. Ya, saudara bisa praktekkan di gereja masing-masing. Lebih banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, biarkan Dia banyak bicara dan kita sedikit bicara. Ketika Tuhan banyak bicara, maka Tuhan akan memberikan seluas-luasnya pekerjaan yang akan Dia berikan kepada saudara dan saya. Yakin bahwa jemaat saudara akan ditambahkan bukan karena kekuatan kita, tetapi kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam diri saudara. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama, kita akan berdoa untuk penutup. Saya minta hamba Tuhan yang asli Lawang, dari Lawang, sangat hangat. Jadi saya pilih dari kota Lawang, asli dari Lawang. Mau maju ke depan yang dari Lawang untuk berdoa menutup acara ini dan doa untuk makan siang. Anda tetap ada di sini sambil berdoa. Ada wawancara dari media, silakan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini berikan kasih karunia Tuhan yang berlimpah bagi kami, sehingga dimungkinkan kami boleh mendapatkan paparan-paparan dari kebenaran firman melewat hamba-Mu, sehingga semua yang kami dapatkan dapat kami implementasikan dalam setiap tugas panggilan dan pelayanan kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kami pun juga yang mendengar, menerima dan mengamalkan semuanya, biarlah Tuhan Roh Kudus akan
akan berkarya terus dalam kehidupan kami, sehingga jemaat-jemaat yang kami melayani dalam mereka juga bertumbuh, berakar dan berbuah bagi kemuliaan dan nama Tuhan. Sebentar Bapak, kami mau juga beristirahat dan sekaligus menikmati makan siang. Sebelum kami menikmati dan kami santap semuanya, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang ajaib akan mengurapi dan memberkati kami, sehingga sekecil apapun yang kami terima, kami mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Berkat kekuatan secara fisik, berkat kekuatan secara mental, berkat kekuatan secara rohani akan melimpah dan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memberkati panitia yang sudah bekerja dengan semangat dan optimis. Tuhan memberkati mereka, berkati juga pembicara, berkati seluruh aktivitas kami semua yang ada. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk berkat siang hari ini. Kami menikmati di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara tetap berdiri. Kita nyanyikan Happy Birthday to You dulu. Nanti siapa yang belum tahu setelah kita nyanyi, ya, tolong musiknya kita nyanyikan Happy Birthday to You. Siapa yang mau pimpin pujian, monggo. Ini penting saudara. Nanti saudara akan tahu, wah ini Pak Kris dari Surabaya, monggo silakan. Iya. Apa? Oh, ya tapi lagunya apa? Ini aja enggak apa-apa wis. Lagu ini aja. Mari saudara. 1, 2, 3. Ya. Ulang tahun umur, tetapi berulang tahun pernikahan, yaitu Romo Yusak Sidapta. Bapak Ibu silahkan maju ke depan. Kita nyanyikan sekali lagi dengan meriah. 1, 2, 3. Pas tanggal lengkap. Dalam usia yang keberapa Romo? 70. Usia pernikahannya 47 tahun. Dalam usia 70 masih keliling di Indonesia untuk membekali apa-apa. Kita akan doakan, saudara, sekali lagi kita akan doakan sahabat lama yang berdoa, yaitu Pak Yusak Kasbidin. Silakan berdoa untuk Bapak Yusak. Tolong mic-nya, mana mic-nya? Tolong saudara mic-nya, Pak Yusak di situ aja. Mari kita berdoa buat ulang tahun pernikahan dari Romo Yusak. Mari kita arahkan tangan kita kepada Bapak Yusak. Segala puji, hormat dan syukur bagimu ya Bapa, karena Engkau mengasihi hamba-Mu Bapak Pendeta Yusak Sidapta dan istri, yang mana di hari tua beliau masih bersemangat untuk menerima pesan-pesan Tuhan dan membagikannya kepada hamba-hamba Tuhan di seluruh tempat
di provinsi-provinsi, di kota-kota, kabupaten, dan lain sebagainya. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menambahkan hikmat dan kekurapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjagai beliau, keluarga, anak, cucu, semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan.